muslimin semesta recording dulu jadi ini kan ada thumbnail M ya. Nanti lu klik ini udah mulai Taruh. Ada yang komen ibu-ibu. Oh, ibu lah. Taruh deh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita ya, syarah al-usul ats-tsalatsah ya. Sudah masuk ya bab baru ya, bab kedua al-aslu tsani. Jadi pokok yang kedua. Jadi pokok yang pertama ma'rifatullah ya. Pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Ya, pertama yang akan kita bahas masalah arti Islam. Apa itu Islam? Ya, Islam itu secara bahasa ya berasal dari aslamu yuslimu, islaman ya. Pasrah, memasrahkan diri intinya ya. Jadi fiil muta'addi bisa juga disebut fiil lazim. Kalau fiil muta'addi berarti membutuhkan objek ya, berarti memasrahkan diri ya kepada sesuatu ya. Kalau fi'il lazim aslamu yuslimu islaman berarti menjadi ya selamat dia gitu. Itu fi'il lazim, jadi tidak membutuhkan objek ya. Jadi aslamu yuslimu islaman berarti menjadi selamat ya. Nah, seperti itu ya. Seperti asbaha yusbihu
ya, masuk waktu subuh. Nah, seperti itu. Atau adbaroid biru menjadi ya, menjadi di belakang. Nah, seperti itu ya. Jadi aslama yuslimu islaman ya, secara bahasa artinya ada dua. Kalau maksudnya fi'il muta'addi berarti membutuhkan objek ya. Jadi artinya adalah ya, memasrahkan diri kepada sesuatu ya. Kalau berupa fi'il lazim aslama yuslimu islaman ya, tidak membutuhkan objek, berarti artinya menjadi selamat. Soro saliman ya, artinya menjadi selamat ya. Nah, adapun secara istilah ya, al-Islam artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, jadi terdiri dari gabungan tiga ya, gabungan tiga apa? Tiga frase, kalau mau dibilang frase ya. Ya, pertama apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya. Memasrahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Lalu apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya. Ya, nah, jadi al-Islam secara istilah ya, itu mencakup tiga bahasan ini ya, kalau mau dibilang tiga kalimat ya, karena masing-masing itu adalah jumlah mubtada khobar ya, jumlah ismiyah mubtada khobar ya. Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, memasrahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Lalu apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini adalah arti Islam ya. Berarti Islam itu dimulai dari apa? Dimulai dari amalan hati. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dimulai dari amalan hati ya. Nah, ini bagi orang-orang yang membedakan antara makna Islam dengan iman secara istilah ya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Islam dengan iman itu secara istilah berbeda ataukah sama ya. Jadi bagi yang membedakan ya, berarti artinya sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ya. Adapun yang menyamakan berarti ya, nggak ada bedanya iman dengan Islam secara istilah. Berarti ya, iman itu dimulai dengan tasdik, pembenaran dalam hati. Begitu juga Islam dimulai dengan tasdik, pembenaran dengan hati. Ya, lalu berujung kepada amalan badani. Begitu juga Islam ya, berujung kepada amalan badani. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ulama yang membedakan antara Islam dengan iman itu seperti Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal dan para pengikutnya. Adapun ulama yang menyamakan arti iman dengan Islam secara istilah yaitu Muhammad bin Nasr al-Marwazi ya. Nah, bisa dilihat penjelasannya secara panjang lebar di kitab Ta'wim Qordis Sholah karya Al-Imam Muhammad ibni Nasr al-Marwazi rahimahullah ya. Nah, jadi masalah seperti itu ya. Yang populer ya di kalangan salafiyin ya, Islam dan iman ya, apabila disebutkan tidak secara berbarengan ya, maka yang satu menjangkau yang lain ya. Nah, ini jadinya berarti ya seakan-akan menyamakan arti iman dan Islam ya. Akan tapi apabila
kata Islam digabung disebutkan berbarengan dengan kata iman, ya. Kata iman menunjukkan ya awalnya pembenaran, ya. Nah, seperti itu. Sedangkan kata Islam itu menunjukkan awalnya adalah amalan hati. Ya. Lalu kata iman itu lebih kepada keyakinan, ya, dan Islam itu lebih ke amalan badani atau amalan zohir yang mencakup ucapan lisan dan amalan badani. Nah, seperti itu ya. Nah, jadinya kalau begitu seakan juga apa membedakan antara iman dengan Islam. Ya, ini intinya sih ya. Kalau ingin menggabung antara ulama yang menyamakan dan ulama yang membedakan, memang pilihan ini terbaik ya. Nah, seperti itu. Ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berbagai pembahasan. Lalu dijelaskan oleh para ulama seperti ya Syekh As-Sa'di ya di Qawaidul Hisan dan lain-lain ya. Di Muqaddimah tafsir As-Sa'dinya juga, terusnya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di berbagai kitabnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya al-iman dan al-Islam apabila disebutkan tidak secara berbarengan, tidak secara beriringan, maka yang satu menjangkau yang lain. Berarti sama-sama awalnya itu adalah pembenaran dalam hati dan berakhir dengan amalan badani, ya. Lalu kalau keduanya disebutkan secara berbarengan, maka al-Islam itu awalnya amalan hati, sedangkan al-iman itu awalnya adalah pembenaran hati. Lalu al-Islam itu lebih ke arah ya amalan zahir yang menjangkau ucapan lisan dan amalan badani. Sedangkan al-iman itu lebih kepada keyakinan. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa dibilang lebih kepada keyakinan dan amalan hati. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Ini ya. Ya, nah itu ya. Intinya seperti itu pembahasannya. Baik, ya. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab lalu berkata, wa huwa salasu maratiba al-islamu wal imanu wal ihsan, ya. Jadi agama Islam itu ada 3 tingkatan, ya. Pertama, keadaan orang yang berislam, kemudian beriman, kemudian ihsan. Nah, seperti itu. Nah, ini memang berarti arti iman itu kalau dibilang seperti ini ya, itu berarti lebih khusus lagi daripada yang awal ya. Berarti ya Islam itu adalah amalan zahir, sedangkan ya amalan hatinya itu belum terlalu kuat. Nah, seperti itu. Intinya orang sudah berislam ya, akan tetapi amalan hatinya belum terlalu mantap. Akan tetapi memang sudah masukkan dia ke dalam Islam, cuma tidak terlalu kuat. Nah, seperti itu ya. Lalu naik kepada keimanan, berarti amalan hatinya dimantapkan ya, akhirnya sampai derajat ihsan ya, seakan-akan ya dia menyembah Allah ya dalam keadaan melihat Allah ya, intinya seperti itu ya, itu ihsan ya. Nah, ini sebenarnya ya keadaan apabila iman itu digandeng dengan Islam ya, seperti di hadis Jibril ya. Di hadis Jibril riwayat Muslim dari jalan Ibnu Umar yang isinya tentang qada dan qadar, atau riwayat Bukhari ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di riwayat Muslim ada masalah qada dan qadar, baiknya dan buruknya, beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk ya. Sedangkan di riwayat Bukhari tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi di riwayat Bukhari Muslim tentang hadis Jibril ya. Jadi di hadis Jibril itu Rasulullah membedakan antara Islam, iman, dan ihsan. Jadi disebutkan sendiri-sendiri dengan perinciannya sendiri-sendiri ya.
Nah, ini karena apa? Karena memang ya Islam dan iman serta ihsan ya disebutkan beriringan. Berarti apa? Islam itu lebih ke arah amalan yang tampak seperti yang awalnya syahadat, lalu sholat, lalu puasa, lalu zakat, lalu haji ya. Nah, seperti itu. Sedangkan iman itu ke arah pembenaran dan keyakinan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu perlu ditambah juga serta amalan hati, sudah pasti ya. Nah, ini ya. Jadi berarti tingkatan iman itu di atas tingkatan Islam. Kalau iman dan Islam itu disebutkan beriringan ya. Seperti itu ya. Kemudian tingkatan ihsan di atas tingkatan iman. Nah, seperti itu. Jadi orang yang berislam ya. Nah, berarti telah melakukan syahadat ya, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu telah mengerjakan ya amalan badani yang wajib ya, yang diwajibkan kepadanya seperti sholat dan lain-lain ya. Lalu tingkatan iman itu apabila ya amalan hatinya menguat, di samping apa? Di samping sudah meyakini ya tentang Allah sebagai Robnya dan lain-lain. Lalu ya terusnya beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, lalu beriman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, lalu beriman kepada hari akhir, lalu beriman kepada qada dan qadar. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya memang keimanan tersebut harus diawali dulu dengannya ya. Nah, berarti setelah ada seperti itu barulah bersyahadat ya. Setelah itu barulah sholat. Nah, berarti kalau dibilang ya Islam itu duluan ya, di sini di hadis Jibril ya, kan Islam disebutkan duluan ya intinya ya. Ya, kalau nggak salah duluan ya. Ya, seperti itu ya. Jadi berarti terkait amalan yang masukkan orang kepada Islam dulu, agama Islam dulu ya. Kemudian ya barulah diperkuat amalan hatinya. Nah, seperti itu ya. Adapun ya sebenarnya kalau orang mau benar-benar masuk Islam ya, dia harus meyakini yang 6 hal tadi ya. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, ya hari akhir. Berikut qada dan qadar. Nah, seperti itu. Ya, lalu bersyahadat. Itu kalau mau masuk Islam benar-benar ya. Ya, lalu mengerjakan apa yang wajib baginya dari amalan badani ya. Kalau dibilang dia itu kurang kuat keimanannya ya, setelah meyakini seperti itu dan setelah bersyahadat dan setelah melakukan yang wajib baginya dari amalan badani ya. Kalau dibilang bahwasanya imannya tidak kuat dengan keadaan seperti itu, berarti arahnya kepada tidak kuatnya amalan hati ya. Nah, misalnya kurang sabar ya. Ya, atau kurang mantep ya pasrahnya kepada Allah ya. Nah, seperti itulah intinya ya. Nah, ini ya, jadi masalah seperti itu ya. Baik. Ya, kalau dibilang agama Islam itu ada 3 tingkatan. Pertama Islam, al-iman, wal ihsan. Nah, seperti itu yang dikatakan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Nah, berarti arahnya kepada ya sesuatu yang bisa memasukkan orang ke Islam dulu ya, diungkit ya. Nah, itu otomatis ya berarti sudah diiringi dengan keyakinan tentang Allah, tentang kitab-kitabnya, tentang rasulnya, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar ya, baru bersyahadat ya. Nah, ini ya masalah ya. Lalu tampak amalan badani ya. Kemudian barulah ya iman yang terkait amalan hati. Barulah kemudian ihsan ya. Nah, seperti itu mantepnya ya. Jadi masalah seperti itu ya intinya. Lalu berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, wa kullu martabatin laha arkanun. Jadi setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5.
syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa hajju baitillahil haram. Ya. Rukun Islam ada 5. Bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, lalu menegakkan sholat, lalu membayar zakat yang wajib baginya, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu berhaji ke Baitillahil Haram. Nah, seperti itu rukun-rukun Islam, ya. Baik, kita membahas masalah ya sampai rukun-rukun Islam terlebih dahulu, ya, dari perkataan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ya. Dan kita beralih kepada syarah dari Asy-Syaikh Sindi, ya. Nah, jadi Asy-Syaikh Sindi berkata dengan membawakan firman Allah, ya, surat Al-Imran, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Jadi barang siapa yang mencari selain agama Islam, ya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia dalam keadaan merugi. Dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, di sini, ya. Wa hadza ma'lumun minad din bid-darurah, ya. Dan ini termasuk perkara yang pasti dari agama, yaitu apa? Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka apa? Akan kekal di neraka. Itu sudah diketahui oleh semua kaum muslimin seperti itu. Tidak ada yang berselisih lagi, ya. Tidak ada perselisihan sama sekali di antara mereka. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadum min hadhil ummah," yakni min ummati dakwah, ya. Itu ada jumlah i'tiradiyah oleh Syekh Sindi, ya. Baik, kita bacakan dulu hadisnya secara lengkap, ya, tanpa keterangan Syekh Sindi, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadum min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, ya. Ya, dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diutusnya saya seorang pun juga dari umat ini, ya. Umat ini maksudnya umat dakwah, bukan umat, ya, yang menjawab dakwah Rasul, ya. Umat dakwah itu semua manusia, ya. Sedangkan umat yang menjawab dakwahnya Rasul itu hanya yang muslim saja. Nah, seperti itu. Ya, tidaklah mendengar tentang saya seorang pun juga dari umat dakwah ini, baik Yahudi, Nasrani dan lainnya, kemudian tidak beriman kepada yang saya diutus dengannya, ya, maka dia termasuk penghuni neraka. Nah, seperti itu, ya. Ya, baik, ya. Ini riwayat Muslim, riwayat Ahmad dan lain-lain, ya. Nah, Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdul Razak dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau yang di riwayat Muslim jalurnya berbeda dengan yang riwayat Ahmad, ya. Ya. Kata Syekh Sindi, arrafa syekhu rahimahullahul islam bi ta'rifin daqiqin mustamilin, ya. Mustamilin ala thalathati jumal, ya. Kata Syekh Sindi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mendefinisikan Islam dengan definisi yang terperinci, yang dalam, yang mencakup 3 kalimat. Kalimat pertama adalah al-istislam bitauhid, al-istislamu billahi, al-istislamu lillahi bitauhid. Nah, ini adalah perkara yang pertama, ya. Maknanya kata Syekh Sindi, ya, merendahkan diri, tunduk dan
apa? Beribadah hanya kepada Allah saja. Arti al-istislamu lillahi bitauhid, ya. Merendahkan diri, tunduk dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Manusia dalam tingkatan ini ada 3 macam. Macam pertama, ya, orang yang memasrahkan dirinya hanya kepada Allah saja, yaitu orang yang beribadah kepada Allah saja. Ya, mereka lah orang-orang yang beruntung di akhirah, ya. Macam yang kedua, ya, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, ini berarti dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Nah, orang ini adalah musyrik, ya, termasuk golongan musyrikin. Macam yang ketiga, manistakbaru anil istislami lillahi ta'ala. Ya, wa haula'i baina mumtani'in wa baina munazi'in lillahi ta'ala. Ya. Macam yang ketiga, orang yang sombong dari memasrahkan dirinya kepada Allah. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Maksudnya dia sombong sehingga apa? Gak mau beribadah kepada Allah, ya. Nah, berarti entah dia itu memang gak mau beribadah kepada Allah atau apa? Atau menggugat, ya, menggugat masalah peribadahan kepada Allah. Jadinya bisa aja orangnya yang sombong ini tidak mau beribadah kepada Allah itu hanya tidak mau sombong saja atau malah menggugat gitu. Jadi ada 2 macam lagi, ya. Ammal mumtani'u, adapun orang yang hanya sombong lalu enggan, ya. Adapun orang yang sombong, ya, sehingga tidak beribadah kepada Allah, tapi ya cuma tidak mau saja, sombong dan tidak mau saja, ya. Fahuwaladzi lam yata'allah lillahi qat. Dia ini adalah orang yang cuma tidak menyembah Allah saja. Nah, seperti apa orang-orang ateis dan semacamnya. Gitu. Wa ammal munazi'u lillahi ta'ala, adapun orang yang menggugat peribadahan kepada Allah, ya. Ya. Fahuwaladzi lam yuslim lillahi ta'ala. Orang ini sudah pasti tidak memasrahkan dirinya kepada Allah, baik dalam peribadatan dan dalam apa? Dalam hukum sudah pasti, ya kan? Ya, artinya dia itu tidak beribadah kepada Allah dan juga tidak mau, ya, kalau Allah itu disembah, atau tidak mau, ya, hanya Allah yang disembah. Nah, seperti itu. Ada bedanya, ya, gitu. Jadi orang yang musyrik itu bukan berarti menggugat, ya. Menggugat, ya, statement hanya Allah yang berhak disembah, ya. Bukan berarti menggugat, ya. Bisa aja setuju, cuma apa? Karena hawa nafsunya mengikuti ajaran bapak-bapak mereka akhirnya menyembah berhala, bisa seperti itu, ya. Nah, bisa jadi orang yang musyrik itu tidak menggugat, ya, keberhakan Allah untuk disembah, ya. Hanya Allah yang berhak disembah, ya. Jadi bisa saja kaum musyrikin tidak menggugat statement hanya Allah yang berhak disembah, ya. Tapi mereka itu menyembah selain Allah karena apa? Terbawa hawa nafsu, ya, karena mengikuti bapak-bapak mereka, ya, nenek moyang, ya, tidak tahan, ya. Nah, seperti itu, ya. Seperti halnya kaumnya Nabi Musa, ya, menyembah, ya, patung anak sapi dan lain-lain, ya, contohnya, ya. Adapun kalau yang dibahas di sini adalah, ya, menggugat, jadi tidak setuju kalau hanya Allah yang berhak disembah, tidak setuju. Nah, begitu. Maknanya adalah dia ini menggugat, ya, menggugat Allah dalam perkaranya dan dalam perintahnya dan dalam takdirnya dan dalam kekuasaannya, ya. Itu. Dia menduga atau dia menganggap, dia mengklaim, ya. Nah, lebih tepat, ya, dia mengklaim bahwasanya apa? Peribadahan kepada Allah saja itu menafikan hikmah. Nah, ini. Jadi nggak bijaksana itu. Kok hanya Allah yang berhak disembah? Nah, itu, ya.
Nah, itu berarti memang benar-benar kafir nih ya. Lebih kafir dari sekedar apa? Dari sekedar nyembah selain Allah saja ya. Nah, ini sudah menggugat gitu intinya. Jadi lebih kafir lagi nih, seperti ini ya. Ya, kita berbicara tentang kalimat yang kedua, yaitu wal inqiyadu lillahi bitta'ah, ya, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, ya. Ai kata Asy-Sindi yatamatsalu ma amarallahu bihi. Itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan niat apa? Dengan niat melaksanakan perintah Allah. Ya. Wa yantahi amma nuhiya anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan niat ya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ya, bukan cuma ya ninggalin saja karena apa? Karena memang sudah tidak nafsu ya. Misalnya orang disodorkan memakan babi misalnya ya. Saya tinggalin karena apa? Sudah kenyang. Nah, gitu. Nah, itu berarti tidak apa? Tidak ya, tidak tergolong meninggalkan keharaman karena Allah ya. Tidak ada pahala ya. Kalau meninggalkannya karena seperti itu. Ya. Nah, terusnya wahadza yastalzimu amroin, dan ini ya melazimkan dua perkara. Al awalu an yaltazima jami'a ahkamillahi ta'ala wujuban wa in qasara fil amali lakinnahu ya'taqidu hadzal i'tiqad. Ya. Yang pertama adalah ya mewajibkan dirinya untuk apa? Untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, jadi dia itu berkeyakinan bahwasanya semua hukum Allah itu wajib dia kerjakan dan dia bertekad mau mengerjakannya. Nah, seperti itu. Meskipun realitanya ketika beramal ya, nah ini futur ya, tidak sempurna gitu. Akan tapi dia meyakini keyakinan ini. Itu apa? Meyakini bahwasanya semua hukum Allah ya wajib ia kerjakan. Maksudnya yang wajib-wajib ya. Kalau yang haram-haram wajib ia tinggalkan berarti ya. Maksudnya gini ya. Jadi dia berkeyakinan wajib ya mengikuti semua hukum Allah ya. Baik dia itu mengerjakan yang wajib, baik mengerjakan yang sunnah, baik mengerjakan yang baik meninggalkan yang haram, baik meninggalkan yang makruh. Nah, seperti itu. Jadi dia meyakini bahwasanya wajib baginya untuk mengikuti hukum Allah ya. Baik itu kewajiban, pensunahan, pemubahan, pemakruhan dan pengharaman ya. Konsekuensinya berarti dia mengikuti tuh, biar meyakini bahwasanya yang Allah wajibkan itu wajib. Lalu yang Allah sunnahkan itu sunnah, lalu yang Allah bolehkan itu boleh, lalu yang Allah makruhkan itu makruh, lalu yang Allah haramkan itu haram ya. Dan kemudian ia bertekad untuk melakukan yang wajib ya. Lalu juga mau ya mengerjakan yang sunnah ya. Lalu tidak mengharamkan yang halal ya. Lalu memang mau meninggalkan yang makruh dan bertekad meninggalkan yang haram-haram, meskipun memang dalam ibadah itu ya tidak sempurna ya, terkadang malas ya, atau ya terkadang melakukan yang haram. Nah, yang kedua kelazimannya ya, jadi harus badannya ini bangkit beserta hatinya ya kepada ketaatan kepada Allah secara global. Maksudnya apa di sini? Ya, badannya itu harus ya menuju kepada ketaatan kepada Allah, begitu juga ya hatinya ya. Nah, ini ya itu konsekuensi iltizam. Sebenarnya gini ya, sebenarnya ya arti iltizam bijami'i ahkamillahi ta'ala itu artinya ya bisa keyakinan plus tekad untuk mengikuti. Nah, seperti itu.
tampaknya Syekh di sini, As-Sindi itu membedakan ya antara ya keyakinan atau tampaknya Syekh Sindi memisahkan ya tekad ya dari iltizam ya, seperti itu, memisahkan ya. Jadi beliau itu lebih mengarahkan iltizam kepada keyakinan ya. Tapi kalau ulama lain ya menggolongkan keyakinan dan tekad itu sudah dalam iltizam di sini ya. Jadi berarti ya al-inqiyadu lahu bita'ah, al-inqiyadu lillahi bita'ah, kata Syekh Sindi, itu melazimkan dua perkara. Pertama, iltizam terhadap hukum-hukum Allah. Artinya apa? Dia meyakini bahwasanya ya hukum-hukum Allah itu wajib dia ikuti. Ya. Yang kedua, ya dia bertekad untuk melakukan ya konsekuensi dari keyakinan tersebut. Ya. Yang otomatis ya anggota badannya itu terpengaruh ya, karena memang tekad yang kuat akan berpengaruh kepada bangkitnya anggota badan ya, seperti itu. Nah ini ya intinya secara global seperti itu ya. Tapi ulama lain ya memasukkan keyakinan dan tekad itu dalam iltizam ya. Nah tidak masalah ya seperti ini ya. Terusnya kalimat yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dengan cara apa? Kata Syekh Sindi, anta takida butlana ibadati ghairillahi ta'ala wa tubghidu wa tukaffiru ahlaha. Dengan cara kamu meyakini batilnya peribadahan kepada selain Allah, lalu kamu membenci serta mengkafirkan pelakunya. Nah ini ada tambahan lagi. Wa tu'adihim fillahi ta'ala, lalu kamu memusuhi mereka ya di jalan Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Nah ini. Jadi berarti al-bara'atu minasyirki wa ahli itu ada berapa hal? Ada 4 hal ya. Pertama apa? Meyakini batilnya peribadahan kepada selain Allah. Kedua, membenci peribadahan kepada selain Allah. Begitu juga membenci pelakunya, ya maksudnya membenci perbuatan pelakunya, lalu mengkafirkan pelakunya, lalu memusuhi mereka, ya di jalan Allah, ya. Jadi perbedaan antara memusuhi dan membenci itu bagaimana sih? Ya, kalau membenci itu di hati, kalau memusuhi itu sudah tampak di anggota badan, ya. Bukan berarti harus memerangi setiap saat ya. Jadi kita tidak bisa memerangi kaum musyrikin setiap saat karena terbentur masalah kondisi ya badan kita, kondisi sosial dan lainnya ya. Intinya secara realitas seperti itu. Ya cuma ya yang dituntut dari musuh mereka itu adalah tampak ya pada anggota badan kita ya keengganan ya untuk berkumpul-kumpul dengan mereka ya. Mungkin sekali-sekali kita memang ada ya masalah bisnis dengan orang-orang ya, orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang tidak musuhi kaum muslimin ya. Jadi terkadang juga kita ada ya bisnis dengan mereka. Cuma masalahnya kalau kita itu basicnya adalah membenci keyakinan mereka, pasti ada tampak di anggota badan kita ya sedikit menjauh ya karena terkait masalah keyakinan kita, terkait masalah hati kita yang sudah membenci keyakinan mereka, pasti akan tampak di gestur wajah kita dan tampak di badan kita yang enggan berlama-lama dengan mereka ya. Berbeda dengan apabila kita berkumpul dengan kaum muslimin yang seakidah ya, niscaya kita ya akan mau berlama-lama dengan mereka, lebih santai. Nah seperti itu ya. Nah ini ya masalahnya. Jadi memusuhi itu ya tampak dengan anggota badan ya, sebenarnya yang merasakan kita ya.
seperti itu. Ya. Akhirnya kepada berperang dengan mereka. Diakhiri dengan berperang kepada mereka. Nah, ini kalau memang ya ini ya memang mampu dan memang mereka layak diperangi ya. Jadi tidak semua orang-orang kafir itu layak diperangi ya. Nah, begitu. Jadi orang-orang kafir asli yang berada di sekitar kita yang menganggap ya diri mereka dilindungi oleh kaum muslimin, yang kita sedang ada hubungan bisnis dengan mereka, yang kita adalah tetangga mereka. Ya. Ya, mereka ini tidak boleh diperangi ya. Nah, karena ada syubhat jaminan keamanan ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita berbisnis kepada mereka ya, niscaya mereka menganggap ya bahwasanya kita tidak musuhi mereka ya. Mereka terjamin keamanannya. Nah, apabila mereka jadi tetangga kita, mereka menganggap kita tidak musuhi mereka, berarti mereka terjamin keamanannya. Ya, dan kalau kita ada hubungan bisnis dan lainnya, intinya ya, kerja dan lainnya, ya berarti mereka itu menganggap kita bukan musuh mereka dan mereka terjamin keamanannya. Ya, seperti itu intinya. Ya, jadi memang populer di kalangan ulama di kitab-kitab fikih ya. Bisa dilihat kitab fikih mazhab yang 4 dan lainnya. Ya, uraiannya bisa di kitab Al-Muqni, Ibnu Qudamah dan lainnya ya. Jadi ya al-aman ya ala za'mil kufar. Nah, seperti itu. Atau ala niyatil kufar. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya jaminan keamanan itu didasari dari anggapan orang-orang kafir bahwasanya mereka dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Ya, bukan berdasarkan pandangannya kaum muslimin. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau orang-orang kafir ya menyangka dilindungi oleh kaum muslimin, berarti seperti hakikatnya dalam menjaga tertumpahnya darah mereka. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah juga di As-Sarimul Maslul. Ya. Subhatul aman kahaqikotihi fi haknil dima. Fi haknid dima intinya ya. Jadi subhat adanya jaminan keamanan seperti benar-benar terjadinya jaminan keamanan dalam menjaga tertumpahnya darah ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang tadi di kitab Al-Muqni ya, al-aman ala niyatil kufar atau ala za'mil kufar. Nah, seperti itu. Jadi adanya jaminan keamanan didasari dari ya keyakinan orang kafir bahwasanya mereka memang ya menyangka dilindungi oleh kaum muslimin, berarti sudah seperti benar-benar dilindungi ya. Nah, ini makanya orang-orang kafir yang berada di sekitar kita ya, tidak mengganggu kita berseliweran ya, dagang, tetangga itu dilarang dibunuh, dilarang ditumpahkan darahnya oleh kita ya, intinya seperti itu ya. Ya, meskipun begitu ya, kita harus apa? Meyakini, harus baroah kepada mereka. Baroah itu bagaimana sih? Baroah itu bukannya baroah itu bukannya berujung pada pembunuhan mereka atau perampasan terhadap harta mereka, bukan ya. Baroah di sini dimulai dengan meyakini batilnya peribadan mereka kepada selain Allah. Kemudian ada rasa benci kepada keyakinan mereka di hati kita. Lalu kita menghukumi mereka memang non-muslim, kafir. Lalu apa? Timbul permusuhan di badan kita. Permusuhan itu bukannya ini ya, bersikap tidak ramah kepada mereka kalau ada hajat ya. Nah, seperti itu intinya. Tapi apa? Minimal apa? Kita tidak enak gaul sama mereka dan menjauhi mereka dengan anggota badan ya. Sedikit ya, sedikit banyak intinya ya. Memang kalau tetangga agar apa? Agar mendorong mereka masuk Islam, memang kita harus ramah ya. Agar apa? Agar mereka tertarik pada Islam ya. Kalau tidak ramah ya, nanti mereka mengira apa? Islam itu buruk ajarannya. Ya, nanti seperti itu. Jadi memang kita harus ramah kepada tetangga kita yang non muslim ya.
Bahkan ada riwayat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan lainnya ya, bahwasanya memulai salam kepada non muslim tetangga itu malah dibolehkan ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada perselisihan di kalangan ulama ya. Nah, begitu. Ya. Nah, gitu ya. Ya, jadinya intinya meskipun tetangga kita itu ya, apa namanya? Meskipun ya kita berbaroah kepada tetangga kita yang kafir ya, akan tapi ya kita masih bisa ramah ya. Tapi ramahnya itu tidak seperti kita kepada orang muslim ya. Nah, pasti muncul permusuhan pada badan. Intinya seperti itu ya. Jadi adawah itu ada pada badan ya. Adawah itu artinya apa sih? Adawah itu menjauh. Ya. Kita di sini, mereka di sana. Nah, seperti itu, berujung pada peperangan. Ya, adawah seperti itu. Ya, intinya adalah ya sikap kita dari anggota badan kita yang apa? Tidak enak ya. Berlama-lama dengan mereka. Mungkin kita ngobrol, bersikap santun ya untuk menarik mereka masuk Islam, atau kita berbisnis dengan mereka. Tapi apa? Ya. Kadar kita berlama-lama dengan mereka ya tidak seperti kadar kita berlama-lama dengan kaum muslimin. Ada bedanya. Ya. Jadi kita itu ya dengan badan kita itu ya, kalau dibandingkan dengan ya badan kita dengan kaum muslimin, jadi akan terlihat memang kita itu menjauhi ya orang-orang kafir, seperti itu ya intinya. Jadi memang akhirnya tampak ya perbedaan pergaulan kita antara ya kaum muslimin dengan orang kafir. Jadi kalau kita mempergauli orang kafir ya, meskipun terlihat ramah karena untuk menarik mereka kepada Islam, tapi memang tidak lama-lama gitu ya. Hanya sebentar aja. Beda dengan pergaulan kita dengan orang muslim, bisa berlama-lama enak. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang konsekuensi benci terhadap keyakinan mereka akhirnya mencegah kita berlama-lama. Akhirnya mendorong kita untuk ya menjauhi mereka dengan badan kita ya. Meskipun ya tidak apa? Tidak frontal. Nah, seperti itu ya. Nah ya, jadi dijelaskan oleh At-Tabari juga di tafsirnya bahwasanya apa ya, kalau ada sedikit benci kepada ya orang-orang kafir, niscaya akan tampak sedikit permusuhan di badan kita terhadap orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Ya, itu kesimpulannya ya. Jadinya memang korelasinya ada, benci di hati pasti berbuah pada permusuhan di anggota badan ya. Nah, ini ya masalahnya. Jadi ada sifat permusuhan secara itirori yang muncul akibat munculnya apa? Munculnya benci di hati ya. Ada permusuhan yang ikhtiari yang memang harus diusahakan ya. Intinya minimal yang harus ada di seorang muslim adalah ya permusuhan itirori yang muncul akibat sedikit benci di hati. Ya, jadinya kalau kita benci, nah itu sedikit ya, batas minimal benci kepada ya kekafiran muncul di hati, maka otomatis permusuhan di anggota badan ya seminimal mungkin muncul. Nah, itu ya, itu batasan seseorang itu bisa dikatakan muslim, yaitu muncul kebencian di hati, lalu muncul efeknya yaitu permusuhan di anggota badan secara itirori, secara apa? Refleks ya intinya ya. Nah, itu ya. Kalau permusuhan di anggota badan hilang ya secara total, berarti apa? Kebencian di hati pun hilang secara total. Ya, kepada kekafiran orang-orang kafir, berarti yang hilang kebencian kepada kafiran mereka bukan muslim. Ya, jadi intinya kalau seorang muslim ya haruslah membenci kekafiran orang-orang kafir. Ya. Akibatnya karena sudah muncul sedikit ya kebencian,
sebatas minimal kebencian, pasti akan muncul ya seminim mungkin permusuhan ya pada anggota badannya ya. Nah, seperti itu intinya. Jadi intinya akan terlihat ya, kalau dibandingkan pergaulan dengan ya, jika diperbandingkan dua nih misalnya, pergaulan kita dengan orang-orang kafir ya, apabila dibandingkan dengan pergaulan kita dengan orang-orang muslim, akan tampak ya, kita akan segera menghindari orang-orang kafir kalau udah tidak ada hajat lagi. Nah, kalau misalnya dengan kaum muslimin, meskipun hajat sudah selesai, bisa kita berlama-lama enak rasanya ya, tidak segera kita hindari. Nah, seperti itu ya. Jadi akan terlihat ya, permusuhan itu seperti itu ya, minimalnya. Nah, seperti itu ya. Ya, baik ya. Nah, kata Syekh Sindi ya, Syekh Sindi itu membawakan ayat ya. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Jadi telah ada suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya kalau kita lihat tafsir, orang-orang bersamanya itu para nabi ya, yang bersamanya dalam Islam ya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah ya. Kami mengingkari kalian dan telah tampak ya di antara kita dengan kalian ya kebencian dan permusuhan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Sindi ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, permusuhan itu akan tampak sedikit banyak ya, selaras dengan munculnya kebencian sedikit banyak di hati ya. Jadi ya, harus muncul di diri seorang muslim ya sedikit kebencian ya, kalau mau dibilang muslim ya. Kalau mau dibilang muslimnya sempurna, harus banyak muncul kebencian ya. Jadi harus muncul ya kebencian ya, meskipun sedikit, maksudnya seperti itu. Jadi seseorang muslim harus muncul ya kebencian meskipun hanya sedikit kepada kekafiran orang kafir ya. Nah, akibat munculnya sedikit kebencian akan muncul sedikit permusuhan di badannya. Nah, itu batas minimal dikatakan dia seorang muslim ya. Nah, munculnya batas minimal permusuhan itu akan kelihatan ya ketika ada perbandingan antara pergaulan kita dengan orang-orang kafir dengan pergaulan kita dengan orang-orang muslim. Kalau kita bergaul lama dengan orang-orang kafir, kita kalau hajat sudah selesai, kita nggak mau berlama-lama ya, kecuali memang ada hajat lagi. Nah, begitu. Kalau bergaul dengan orang muslim, meskipun hajat sudah selesai, kita bisa tuh berlama-lama. Mungkin kita bercengkrama dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Intinya ada perbedaan lah gitu. Nah, itu perbedaannya akhirnya tampak di anggota badan kita, akhirnya setelah hajat menghindari. Kalau dengan muslim ya, meskipun hajat sudah selesai, bisa saja kita tidak menghindari. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi itu berarti sudah ada minimal permusuhan yang ada di badan kita akibat minimal kebencian yang ada di hati kita. Nah, itu ya. Jadi memang kebencian dan permusuhan itu memang selaras ya. Apabila kebencian muncul, permusuhan muncul. Itu memang selaras ya. Mau sedikit banyak permusuhannya. Begitu. Nah, apabila permusuhan tidak ada sama sekali, berarti kebencian tidak ada sama sekali.
Dan begitupun kalau kebencian tidak ada sama sekali, permusuhan juga tidak ada sama sekali. Nah, seperti itu hubungannya, ya. Nah, begitu. Jadi seseorang itu kalau mau menjadi muslim memang harus muncul kebencian meskipun sedikit sekali kepada kekafiran orang kafir. Lalu akibatnya pasti muncul permusuhan meskipun hanya sedikit sekali kepada ya mereka. Ya, munculnya permusuhan itu di badan kita. Nah, itu ya kaidah ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya permusuhan itirori muncul akibat kebencian yang ada di hati kita. Ya, kebencian minimal di hati kita ya. Kapan kita melakukan permusuhan ikhtiari? Ya. Permusuhan ikhtiari itu dilakukan tuh dengan syarat-syarat ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ya, permusuhan ikhtiari kan berarti apa? Ya. Jadi melihat kemungkaran mereka lagi berbuat kemungkaran ya, misalnya melihat mereka lagi beribadah kepada selain Allah ya, kita langsung menghindar ya. Kita langsung menghindar, cabut. Nah, seperti itu. Atau kalau lihat mereka lagi mendakwahkan kekafiran, kita nasihati langsung. Nah, itu ya munculnya permusuhan secara ikhtiari. Nah, jadi permusuhan secara ikhtiari ya tidak dilakukan kecuali dalam keadaan mampu. Nah, gitu intinya. Nah, gitu ya. Kalau permusuhan itirori ya, mau mampu atau tidak mampu pasti harus muncul pada diri seorang muslim karena sudah munculnya seminimal mungkin kebencian di hatinya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus bedakan permusuhan itirori dengan permusuhan ikhtiari. Jadi permusuhan itirori itu seperti refleks. Apabila kita itu benci di hati seminimal mungkin pasti muncul ya permusuhan itirori ya di badan kita ya. Mau atau tidak mau, pokoknya pasti muncul. Nah, seperti itu. Mau kita senang atau tidak senang pasti muncul. Kalau kita membenci ya sesuatu ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ya, orang membenci makanan ya, karena menurut dia itu makanan tidak enak. Pasti akan timbul di badannya menghindari makanan tersebut sedikit atau banyak ya. Nah seperti itu. Ya, jadi permusuhan secara itirori akan muncul mau tidak mau disahkan atau tidak. Pokoknya muncul ya. Kalau kita membenci sesuatu ya. Nah, kita membenci makanan yang tidak enak atau kita membenci orang yang ya memudaratkan kita atau kita membenci binatang buas gitu. Pasti akan ada apa? Permusuhan secara itirori muncul di badan kita dengan cara menghindari mereka atau menghindari makanan tersebut sedikit banyak. Ya, kelihatan dari gestur wajah ya. Kelihatan dari gerak badan. Nah, itu permusuhan secara itirori pasti muncul akibat ya kebencian seminimal mungkin ada pada diri. Nah, itu harus ada pada seorang muslim. Akan tapi permusuhan secara ikhtiari ya itu tidak dilakukan kecuali dalam keadaan kita mampu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya permusuhan kepada orang kafir secara ikhtiari ya paling polnya dengan memerangi mereka, tapi itu dengan syarat-syarat khusus ya. Misalnya tidak ada subhat jaminan keamanan. Pertama ya, jadi yang ada subhat jaminan keamanan itu seperti orang-orang kafir yang berseliweran di samping kita, sekitar kita ya, yang tetangga kita, yang rekan bisnis kita, yang berjualan di samping kita. Nah, itu ada subhat jaminan keamanan, subhatul aman ya, haram dibunuh ya. Lalu yang kedua, benar-benar ada jaminan keamanan ya. Nah, gitu ya. Jadi mereka minta kita melindungi mereka. Nah, seperti itu. Ketiga ya, ada akad zimmah. Ya, akad zimmah itu ya, akad pemerintah yang menegakkan syariat Islam ya dengan orang-orang kafir yang apa? Yang ahli kitab di sini ya menurut jumhur ya. Nah, begitu ya. Yang ahli kitab ya, agar mereka tunduk untuk mengerjakan untuk apa? Tunduk kepada hukum-hukum syariat Islam
dan tinggal di daerah kaum muslimin. Nah, itu akad zimmah. Nah, seperti itu. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat itu ya, beda negara. Ada negara muslim, ada negara kafir. Lalu negara kafir terlibat perjanjian damai dengan negara muslim. Jadi orang-orang di negara kafir tersebut haram dibunuh. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 ya tipe orang kafir yang tidak boleh dibunuh ya. Nah, terusnya ada lagi ya. Jadi orang kafir perempuan yang selain 4 hal tadi ya, dan anak kecil mereka yang selain 4 hal tadi tapi tidak merangi kaum muslimin ya. Nah, itu juga haram dibunuh. Berarti ada 6 tipe orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Nah, seperti itu. Yang haram dibunuh ya. Nah, ini ya. Nah, begitu. Jadi intinya kalau kita membenci kekafiran mereka, pasti sedikit banyak akan timbul permusuhan di badan kita, mau nggak mau ya, mau tidak mau ya, pasti timbul permusuhan di badan kita. Dengan cara apa? Keengganan kita untuk berlama-lama diskusi dengan mereka, keengganan kita untuk berlama-lama ya berbicara dengan mereka. Jadi kalau udah hajatnya sudah hilang langsung mau pulang. Nah, seperti itu. Tidak mau berlama-lama ya. Berbeda ya dengan pergaulan kita dengan kaum muslimin yang memang akidahnya selaras dengan kita ya, seperti itu ya. Jadi setelah ya menyebutkan hal tadi ya, As-Syaikh ini berkata ini termasuk kelaziman syahadat kepada Allah dengan tauhid ya. Nah, berarti apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya adalah kelaziman dari syahadat tauhid la ilaha illallah, kata Syekh Sindi seperti ini ya. Dan berlepas diri dari ya kesyirikan dan pengikutnya dengan cara apa? Dengan cara 4 hal tadi, yaitu apa? Meyakini batilnya peribadahan mereka, membenci mereka, mengkafirkan pelakunya, dan memusuhi mereka ya dengan badan ya. Beda dengan benci di hati, memusuhi dengan badan ya. Memusuhi itu berarti diawali dengan menghindar ya, sedikit banyak maksudnya ya. Nah, begitu. Dan diakhiri dengan perang ya, seperti itu ya. Ya. Lalu apa? Wa huwa an yabro'a ilallahi ta'ala min kulli dinin siwa dinil Islam. Itu berlepas diri kepada Allah dari semua agama selain agama Islam. Ya, lalu As-Syaikh Sindi membahas tentang muamalah dengan orang-orang kafir. Amal muamalatu fahiya takhtalifu bihasabil hal. Fal muharibu lahu ya ta'amulun ya. Wa amaman man lam yakun muhariban bal kana musaliman li ahli Islam fa innallaha ta'ala yaqul la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ya. Jadi adapun bermuamalah dengan orang-orang kafir, nah ini tidak sama ya antara orang kafir yang satu dengan orang kafir yang lainnya. Artinya apa? Bisa berbeda-beda tergantung kondisi. Nah, seperti yang saya bahas tadi ya. Adapun orang kafir yang muharib yang mana sih? Ya, orang kafir harbi. Nah, di sini ya. Orang kafir harbi berarti selain 6 orang yang saya sebutkan tadi ya. Nah, begitu. Atau benar-benar memerangi ya, begitu. Ya berarti boleh diperlakukan dengan ya permusuhan apa? Permusuhan ikhtiari, bukan permusuhan itirori ya. Permusuhan ikhtiari sampai akhirnya memerangi gitu. Nah, adapun orang kafir yang tidak harbi ya, bahkan dia itu apa? Ya, bahkan dia apa?
mau berdamai dengan kaum muslimin, ya. Berbuat damai intinya ya, tidak musuhi, tidak tampak terlihat memusuhi, tidak terlihat musuhi, terusnya intinya mau berbuat baik kepada kaum muslimin intinya. Ya, tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, seperti itu, tidak mengganggu ahlul Islam. Jadi Allah itu telah membicarakan tentang hukumnya ya di surat Al-Mumtahanah ya. Allah tidak melarang ya. Allah tidak melarang kalian itu bergaul dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ya. Jadi Allah tidak melarang kalian itu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Nah, seperti itu ya ayatnya. Jadi Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Nah, seperti ini ya. Ya, berbuat adil, berbuat baik ya, termasuk ya menghargai hak tetangga sudah pasti. Nah, ini ya. Sampai ada riwayat dari Ibnu Abbas ya, boleh mulai mereka dengan salam ya. Nah, ini memang diperselisihkan para ulama ya. Nah, seperti itu. Ya, maksudnya ya sampai-sampai seperti itu ya intinya ya. Jadi menghargai hak tetangga. Nah, seperti itu meskipun orang kafir ya. Atau ramah tamah dengan mereka ya. Nah, ini masalahnya. Meskipun begitu ya sudah pasti ya. Karena kita membenci keyakinan mereka, pasti permusuhan di badan, permusuhan teror itu timbul. Jadi kita ramah tamahnya sebentar aja, atau karena hajat aja. Nah, sehabis itu menghindar. Nah, meskipun menghindarnya tidak terlihat memusuhi. Nah, seperti itu. Tapi tampak gitu ya, tidak mau terlalu akrab gitu. Atau kalau sudah akrab, tidak seakrab teman kita yang muslim. Nah, seperti itu. Ya, kita akrabnya pun karena tujuan apa? Tujuan memasukkan dia kepada Islam, untuk menarik dia kepada Islam. Ya, seperti itu. Ya. Ya, baik. Kemudian As-Sindi berkata, ya, kemudian Asy Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan masalah Islam, iman dan ihsan. Ya. Kata Sindi, al-Islam yutlaku bi'tibaroin. Jadi Islam itu dimutlakan dengan dua patokan. Patokan pertama ya dengan istilah yang umum. Ya, berarti Islam itu adalah ya agama secara sempurna atau agama secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Kedua dengan patokan dengan istilah yang khusus. Patokan kedua dengan istilah yang khusus ya berarti ya iman itu adalah ya berarti Islam itu adalah temannya iman dan ihsan. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kata Sindi, Islam itu bisa dimaksud dengannya adalah agama secara total ya. Juga bisa dimaksud dengannya temannya iman dan ihsan. Nah, seperti itu. Ya. Terusnya tingkatan pertama ya, martabatul Islam ya, seperti ini kata Sindi ya. Tingkatan pertama martabatul Islam hiyallati ya yadkhulu hal insanu awwala ma yadkhulu fi dinil Islam. Jadi tingkatan Islam itu tingkatan pertama ya, itu adalah tingkatan yang dimasuki seseorang ya pada awal dia masuk kepada agama Islam ya, yaitu dengan menjalankan rukun-rukun yang 5 tersebut yang dimulai dengan syahadat ya, lalu diakhiri dengan haji. Nah, seperti ini ya. Nah, penjelasannya ada di hadis Ibnu Umar dalam
as-sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa shaumi ramadan wa hajji baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila, ya, atau wa hajji baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu dibangun di atas 5, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, lalu Muhammad Rasulullah, ya, melakukan sholat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitillahil Haram, ya, bagi orang yang mempunyai kemampuan. Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ya, Islam itu bisa menjangkau dari, ya, tingkat keyakinan, tingkat pembenaran sampai tingkat amalan badani semuanya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya. Atau Islam itu hanya menjangkau perkara-perkara zohir saja yang, ya, orang ini dianggap masuk Islam dengan mengerjakannya seperti syahadat, ya. Nah, tapi masalahnya, ya, kalau benar-benar masuk Islam memang harus disertai, ya, keyakinan terkait Allah, terkait malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi orang yang berislam benar-benar pasti bersyahadat dan sudah ada keyakinan tadi, keyakinan yang 6 tadi, ya. Keyakinan terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Nah, lalu, ya, dikatakan, ya, tingkatan iman di atas Islam, maksudnya itu dengan amalan hati, ya. Nah, seperti itu. Amalan hatinya makin mantap. Lalu sampai derajat ihsan, ya. Itu kalau mau dibedakan antara Islam dengan iman, ya. Karena disebutkan secara beriringan seperti di hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kata ulama, ya, jika Islam disebutkan tanpa beriringan dengan iman, berarti sama dengan iman, ya, berarti menjangkau iman juga. Iman kalau disebutkan tanpa berbarengan dengan Islam, menjangkau Islam juga. Artinya apa? Kedua-duanya diawali dengan pembenaran dan berakhir kepada semua amalan badani, ya. Tapi kalau disebutkan secara beriringan seperti di hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim, ya, berarti Islam itu lebih ke arah amalan zohir, ya, dari perkataan syahadat, ya, lalu amalan badani dari sholat sampai haji. Nah, seperti itu. Lalu, ya, iman itu lebih ke arah keyakinan, ya, keyakinan terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, ya, ya. Lalu hari akhir, lalu qada dan qadar, ya. Tapi kalau memang mau dibilang masuk Islam benar, ya, memang keyakinan tersebut yang 6 harus, ya, ada, ya, sewaktu sedang bersyahadat la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah, ya. Lalu, ya, memang harus disertai amalan hati yang menjadi konsekuensi dari keyakinan tersebut, ya. Nah, itu. Nah, jadinya ada dalam, ya, suatu syair, ya. Pertama, ya, sidik, ya, jujur, mahabbah, yakin, terusnya ikhlas, inqiyad, qabul, ya, dan seperti itu, ya. Lalu apa? Lalu kemudian, ya, dikatakan imannya meningkat. Itu kalau amalan hatinya benar-benar makin mantap, makin mantap, makin mantap, makin sabar, makin pasrah, ya, makin tawakal, ya. Nah, akhirnya sampai derajat ihsan, ya, itu, ya, seperti yang ada di hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim, ya. Ya, sampai sini, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah dimatiin semua.